مشايخنا أستاذنا ولأمراءنا وآبائنا وأمهاتنا وجدينا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. La tataraqab furugal aghyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu bima huwa muqimuka fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita ucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih membaca Al-Hikam kalam yang ke-23. Jadi artinya adalah janganlah engkau menunggu-nunggu waktu yang longgar untuk beramal, karena sesungguhnya menunggu waktu yang longgar itu adalah memutuskan engkau dari adanya ba'mal. Sedangkan waktu engkau kadakawa menjadi 2 kali, sekali aja. Nah, jadi misalnya kita nih posisi dalam keadaan sibuk baik masalah dunia maupun masalah kegundahan hati. Kemudian kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala selalu merasa dekat dengan Allah taala yang disebut muraqabah. Disuruh kita nih dalam keadaan sadar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan capek, dalam keadaan gundah gulana hati, dalam keadaan risau hati, dalam keadaan susah hati, dalam keadaan kesibukan dunia, kita disuruh muraqabah. Seandainya seseorang tersebut diarahkan kepada arah karamat pun, misalnya bisa karamat banyak benar, karena seseorang tersebut sudah jadi wali, maka disuruh juga untuk muraqabah terus menerus. Nah, misalnya sibuk dengan kekasapan kan, maka disuruh juga orang tersebut muraqabah kan. Artinya muraqabah di sini adalah seseorang tersebut seakan-akan diintai, diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah artinya. Karena diceritakan yang hadisnya datang seorang lelaki, tetapi yang datangnya Jibril, berbentuk seorang laki-laki, bertanya kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yang pertama apa itu Islam. Maka ujar Nabi, aku kada tahu. Kemudian laki-laki tersebut menjawab, Islam itu adalah rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Sampai ujung-ujungnya bertanya tentang ihsan. Seorang laki-laki tadi, ujar Rasulullah, aku kada tahu. Kemudian laki-laki tadi, dia yang bertanya, dia juga yang menjawab. Yang namanya ihsan adalah anta'budullah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut ihsan adalah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tidak bisa engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dia melihat engkau. Kalau melihat yang pertama disebut orang tersebut adalah musyahadah. Disebutlah musyahadah itu melihat Allah Ta'ala seakan-akan banglah. Orang musyahadah ini adalah seakan-akan menyaksikan, yaitu ujian orang tauhid, namanya tauhid bizat ngarannya. Tauhid bizat, karena tauhid itu kan ada 3, tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat. Yang paling tinggi adalah tauhid zat. Zat di situ disebut adalah musyahadah. Dan makam yang tertinggi ini biasanya orang tuh sesuai dengan pangkat kewaliannya juga. Nah, kemudian ujah laki-laki tersebut, kalau engkau tidak melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala baikuman, nah itu dok bahasanya, paling kada engkau disaksikan, merasa disaksikan, berarti dengan ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan karena mengaji sifat 20, karena sudah mengaji ilmu martabat, kemudian ilmu tauhid, kemudian dipakai. Sekalinya Allah tuh parak benar dan selalu memperhatikan, tidak perlu dengan zaman dan tempat, dan tidak perlu dengan keadaan. Nah, akhirnya dipakai dengan ilmu tadi. Karena sudah belajar, sudah bertakun banyak, sudah banyak mengaji tentang tauhid, maka dipakai. Maka itulah disebut al-muraqabah. Nah, seakan-akan diperhatikan Tuhan. Jadi di sini muraqabah nih bermacam-macam juga tingkatannya nih. Nah, ada dengan cara berpikir lawas, dipikirkan dok, namanya disebut muhasabah, menghitung-hitung. Nah, dihitung-hitung, kemudian di situ ada dalil, dipikirkan. Nah, langsung hasilnya adalah muraqabah. Ada juga yang tanpa berpikir langsung jadi, yaitu lewat rasa. Rasa tadi, rasa terlintas, ada berpikir langsung bahwa hatinya beriman ataupun yakin bahwa dirinya adalah sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang tersebut kada sampai kepada paham musyahadah kalau kada melewati muraqabah dahulu.
Jadi muraqabah dulu dilazimi, maka kalau sudah sampai waktunya maka akan diberikan musyahadah. Ujah ulama seperti mana contohnya dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa, hanya kepada Engkau kami menyembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tadi adalah musyahadah. Kalau ihdinas siratal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pokoknya dua kalimat tersebut adalah yang satu muraqabah, yang satunya musyahadah. Jadi muraqabah ini kala-kala lawasan orang tersebut dilazimakan itulah muraqabahnya, maka mengarah kepada musyahadah. Sebelum mendapatkan daripada musyahadah, maka melewati dulu namanya kasab. Nah, kasab. Tapi kasab di sini bukan kasab hissi. Kan kasabnya ada dua. Kasab hissi itu adalah kasab yang berhubungan dengan dunia. Misalnya melihat wajah orang, melihat ada bekas maksiat, melihat wajah orang, terlihat penyakit orang, melihat wajah orang, melihat bekas ada masalah hidupnya, melihat pandiran orang, terdengar di situ suara bekas ada masalah hutang piutang. Nah, itu kasab hissi katanya tak? Nah, atau ibaratnya datang orang kemudian tahu keluhan penyakit tanpa bertakun, itu namanya kasab hissi juga tak? Nah, tetapi itu bukan tujuan. Tapi biasanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah itu diberi. Tetapi itu bukan tujuan. Tetapi yang dimaksud kasab maknawi adalah bisa diberikan jalan ataupun ilmu laduni. Itu kasab maknawinya ya. Ilmu laduni itu berisikan tentang makrifat dirinya, caranya, hidayahnya, petunjuknya untuk sampai wasil. Nah, itu orangnya diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu kasab maknawi, atau diberi oleh Allah Ta'ala beberapa rahasia-rahasia. Nah, itu kasab maknawi juga namanya. Untuk menumpuhkan kasab tersebut, ujah ulama di dalam kitab Al-Qusairiyah, yaitu melazimilah seorang tersebut, yaitu muraqabah. Muraqabah ini artinya selalu diintai, itu orangnya muraqabah. Selalu diperhatikan. Seakan-akan Allah Ta'ala itu memperhatikan. Seperti mana orang takutan kalau ada salah karena kita anak buah, kemudian di situ ada CCTV takutan. Nah, itu ngarnya muraqabah. Jadi karena rasa takutan, rasa hati-hati, dan rasa berharap, rasa takut, akhirnya seseorang tersebut menjadi beramal baik, beramal soleh, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sembahyang baik, berkata-kata baik, berkelakuan baik,
kemudian tindak tanduk baik, akad jual beli pun baik, beradab baik dan sebagainya, karena seakan-akan kada jauh CCTV-nya dah. Itulah yang disebut muraqabah. Nah, jadi ujah perkataan di sini, janganlah engkau menunda-nunda mencari waktu yang kosong untuk muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraqabah ini selagi orangnya sadar, maka gunakanlah muraqabah tadi amalannya tuh. Mungkin beribadah sembahyang lapah ayu jua, kemudian berzikir malas, kemudian puasa sunah malas, paling kada muraqabah. Inilah yang disebut adalah orang tersebut ibaratnya ingat tuh, orang ingat. Jadi orang ingat tersebut tidak harus berzikir. Nah, berzikir la ilaha illallah itu ingat juga ngarannya dah. Tetapi kalau tahu dirinya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga disebut ingat. Makanya yang kemarin kita membahas masalah napas, ya kalau napas kemarin yang keluar daripada diri kita tuh, nah itu menunjukkan ingat juga tak? Nah di sini tadi adalah menggunakan cara berpikir kita bahwa diri kita nih nah selalu diperhatikan dan Allah Ta'ala itu kadada mengantuk, kadada guring. Makanya disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mau tidur sampai bangun kembali itu disuruh kita nih mengikuti sunnah sidin, supaya kita nih karena muraqabah, karena merasa diperhatikan, supaya dalam keadaan baik. Nah itu muraqabah artinya. Ija aqama Allah Ta'ala abdan bisababin min asbabi bal wajibu alaihi ayyuwafiyahu haqqahu wa yaljimahu fihi al-adaba wala yataraqqab waqtan saniyan yakunu fihi farigan minhu. Apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan seorang hamba dalam satu kesibukan. Nah, kesibukannya kalau kita ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala masing-masing. Ada yang kesibukan begawi di perumahan, di ladang, di kantor, jadi buruh, jadi bos, jadi pengusaha, jadi guru dan lain sebagainya. Itu Allah Ta'ala letakkan. Maka wajib bagi seorang hamba tadi adalah dia menunaikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditunaikan ketika hidup nih apa? Yaitu adab. Jadi adab banham yang kita utamakan tuh adabnya, yaitu sesuai sunnah Nabi, itu adabnya. Nah, jadi karena kita nih merasa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita yang selalu memperhatikan, maka kita nih baiki adab kita dalam sehari-hari nih. Maka adab yang paling baik adalah adabnya yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
mungkin Rasulullah kada ada lagi, maka paling kada setelahnya itu adalah para ulama yang menjelaskan adab. Nah, adab dalam bepandir misalnya, adab dalam bagawi, adab dalam berusaha. Nah, itu fikih matur dok. Nah, ada jual beli, tukarlah juallah, kan? Ridho sama ridho. Kemudian adab dalam perjalanan. Karena apa? Kita nih dalam pengawasan. Karena kita dalam pengawasan, maka baikilah dalam adab nih. Wala yataraqqab waqtan saniyan. Jangan menunggu waktu yang longgar, hendak beradab. Menunggu waktu yang berikutnya, yang kedua. Yakunu fi farigan minhu fa in ta'malahu lil waqti tsani yamnuha min qiyami bihaqil waqtil ula fima uqima fihi wa tawfiyatihi. Karena waktu yang pertama itu kadakala lagi tabulik. Jadi maksudnya hendak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan menunggu longgar waktu. Kalau sholat kita bisa aja namanya menjamak kan. Kalau kita ibadah perjalanan itu menjamak. Kalau ada darurat lagi ibaratnya kita mau qada, tetapi ngarannya adab muraqabah nah, itu kada usah menunggu-nunggu. Jadi direnungkan sedikit, pajamakan mata bahwa kita diperhatikan Allah Ta'ala. Nah, itu amalannya. Amalan orang muraqabah kayak itu. Merasa kita nih diperhatikan, kada jauh rasanya tuh. Pengawasnya tuh kada jauh, CCTV-nya tuh kada jauh. Jadi baik kayak adab kan. Walaupun dalam posisi hati kada nyaman tuh. Walaupun posisi lagi sarik kah. Muraqabah kita utamakan tuh. Maka sarik tadi akan mereda. Nang kada nyaman tadi berurusan lawan orang. Niat hati sangka buruk atau jelek menjelekan bisa kada jadi, bisa terbaik, bebaik. Karena apa? Allah Ta'ala nang ampun kudat iradat dan orang tersebut. Nah, jadi kada jadi kan sarik. Nah, disitulah pengobatan orang yang bertauhid. Makanya ujah Imam Sa'rani di dalam kitab beliau Ilajul Amrad bitauhid asra'u. Nah, karena mengobati hati yang sakit. Sakit ini kan hati sakit ini macam-macam. Ada tapian baik hati, hasad, dengki, riya, ujub, takabur, marah, kada terima takdir, kada ridho, kada sabar, kada syukur. Maka obatnya yang paling cepat adalah muraqabah dengan tauhid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang satu, yang berisi kudrat iradat, dan makhluknya hanya dititipakan saja. Makhluknya hanya diinjami saja. Makhluknya tuh hanya dita'alukkan saja. Bahkan makhluk di muka bumi ini hakikatnya adalah majhar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majhar itu artinya kenyataan daripada kehendak iradat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha gaib. Jadi Allah hendak menampakkan kebesarannya, kemewahannya, apalagi kekayaannya, hendak menjelaskan sifat-sifatnya, maka dihendaklah kepada hamba-hambanya.
dia hendaklah kepada makhluk-makhluknya. Jadi kalau kita ingat kepada situ, barang ke situ, maka hati kita jadi taubati. Maka ujah Imam Sya'rani, ilajul amrat asra'u bitauhid. Yang paling cepat mengobati hati. Mengobati hati yang kada terima dengan keadaan makhluk, ada sesuai dengan hati kita nih, yaitu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama telah membahas perbaikan hati itu ada dua jalan. Yang pertama dengan cara ba'amaliyah riyadah, bersusah payah, ba'amaliyah dan lain sebagainya. Yang kedua dengan cara berpikir, nazariyah namanya, dengan cara berpikir. Nazariyah berpikir ini adalah yang disebut dengan ilmu tauhid. Nah, supaya masuk akal kan, itu tauhid toh. Nah, bertauhid. Dan ini kitabnya panjang gitu. Pecahannya daripada sifat 20 juga. Nah, tapi ulama tuh mengarang terus tauhid nih, supaya orang tuh mudah, supaya orang tuh lebih paham dan kau memakai. Nah, itu tuh. Ya. Terus bima yajibu lahu wa huwa hilaful amril matlub minhu fal yajtanib dzalikal muridu. Qala Abu Hafsin radhiyallahu an al-faqiru shadiq huwa alladhi yakunu fi kulli waqtin bi hukmihi. Adapun ujah kitab ini, berkatalah seorang ulama namanya Abu Hafsin radhiyallahu anhu, adapun orang yang jujur, jihden, al-faqirus shadiq, fakir ini artinya orang ahli tasawuf yang merasakan dirinya tuh butuh kepada Allah Ta'ala. Al-faqirus shadiq artinya orang yang bujur-bujur butuh, berhajat kepada Allah, tetapi orangnya itu benar. Kayak apa orangnya? Mujahidin, maka di setiap keadaan, setiap waktu dirinya tuh sesuai dengan hukum. Maksudnya kada hendak keluar daripada hukum syariat. Nah, orangnya sadar saja, masih hendak berbini misalnya kan, masih hendak makan, masih bisa membedakan mana tapai, mana wajib. Nah, masih aja bisa membedakan. Maka jahidin, orang yang tasawufnya yang benar, yaitu inya dalam keadaan hukum syariat. Kecuali orang itu sudah ditarik akalnya, yang disebut jajab telah ditarik, sifat kemanusiaannya ditarik, diganti sifat rohani aja lagi. Nah, tapi diunjuki duit menolak. Nah ini ya toh, jujur toh. Menurut pernah melihat kayak itu toh. Diberi orang duit banyak benar, itu dibuangnya. Nah ini bujur toh orangnya. Berarti orang tuh lupa lawan dirinya. Tetapi orang-orang yang seperti ini ada kawa diumpati. Nah pulang. Amun tetamu orang yang jajab yang kayak itu jangan diumpati, akan tetapi minta doanya saja. Karena apa? Sidin itu khusus. Sajen sidin saja.
Fa idza warada alaihi waridun yasguluhu al hukmi waqtihi istauhasa yastauhisu minhu wa yattaqiyahu. Nah, kalau seandainya ada sesuatu perkara yang menyebutkan hidin tentang satu keadaan, maka hidin ini menjauhkan diri. Nah, maksudnya kalau seandainya ada satu perkara yang menghalang-halangi untuk suatu perkara, kita ibaratnya mengganggu dalam ibadah, hidin hindari. Misalnya ada keperluan kita di situ, lalu diunjuk suatu masalah, menukar masalah orang, hakun dapat apa kada usaha kada dijual situ, hasil kada dijual. Nah, uji hidin hakun meninggalkan untuk menjaga hati supaya adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik. Karena seseorang tersebut semakin banyak beban dunia nih banyak, misalnya basic, banyak harta, itu kan beban jadinya, memikirkan, menjagai, kemudian ibaratnya yang lebih takutan lagi kalau dicuntan orang. Nah itu tak. Ini wali penglah, ini wali. Kalau kita ini masih mau memulangkan dunia. Berkata lagi Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu ta'alaan, ija jannakal lailu fala tu'ammil an-nahara hatta tusallima lailataka tilka wa tu'addi Allah ta'ala fiha. Ujah Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, seandainya engkau telah berada suatu malam, berada di satu malam, jangan menunggu beramal menunggu siang. Dan kalau seandainya engkau di waktu siang ada gawin amaliyahnya, maka jangan menunggu waktu malam. Maka jahidin tunaikanlah hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, watan sihu fiha li nafsika, kalau seandainya tuh hati ataupun nafsu bepandir kaina haja menggawi jalan, maka nasihatilah oleh engkau diri engkau, jangan nangkai itu, maka beramallah. Nah, jadi kita nih kadang-kadang disuruh menceramahi diri kita juga. Kadang disuruh menceramahi orang lain, bang, harus juga ada diri kita nih. Nah, diri kita nih ada raja ngarannya, namanya kalbun. Ija solaha solah jasadu kulluhu, wa ija pasadat pasaja kulluhu. Jadi di dalam hati kita ini ada raja. Kalau seandainya raja tersebut rusak, maka seluruhnya akan rusak jasadnya. Kalau seandainya baik rajanya, maka semuanya akan baik, yaitu hati. Jadi hati ini nah, suruh hai manasihati lawan yang lain. Nah, hati ini yang paling parah lawan hati adalah nafsu. Maka hati berkata nafsu, ijab, jangan umbatan, aku hendak beramal, anggotanya hendak beramal. Makanya menyuruh adalah hati, dipaksa nafsu tadi. Nah, kemudian malas tangan dinasihati pula oleh hati. Hai tangan, ambil tasbih, berzikir. Jahidin di sini watan seh fiha li nafsik. Hai manusia, nasihatilah nafsu engkau untuk beramal.
Makanya kita disuruh bertafakur satu makan berpikir. Itu artinya hati itu berpandir, kemudian hati itu berceramah lawan yang lain. Itu tuh. Nah. Tapi kalau suatu saat kalau istiqomah terus menerus kita muraqabah tadi, maka hati kita akan dibimbing oleh mursyid ngarannya, dilajari. Dan kita langsung mendengar suara hati yang berpandir. Suara hati berpandir menasihati kita. Kalau suara hati tadi berpandir menasihati kita, itulah yang disebut arafa nafsah, kenal dengan dirinya. Kalau sudah kenal dengan dirinya tadi, karena menasihati mengarahkan, fakat arafa rabbahu, pasti dan niscaya hati tadi akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mengesahkan bahwa diri kita. Nah, itu tuh perjalanan itu. Sampai terus kenalnya tuh, tapi belum muraqabah, belum tuh. Kenal aja. Kalau kenal itu belum. Yang dimaksud adalah muraqabah, berparakan lawan Tuhan tuh. Nah, kalau kenal aja itu masih perjalanan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad fasada jasado kan. Nah, macam-macam tuh sambungannya. Jadi kalau orang kenal saja dengan Allah Ta'ala itu masih dalam proses, akan tetapi yang dimaksud adalah muraqabah. Ada apa tadi? Yang disebut adalah muraqabah tadi lainnya. Jadi kalau kenal saja ada akrab, muqarrabin. Nah, yang dimaksud kita itu adalah muqarrabin dengan Allah Ta'ala. Tapi jahidin, pintu untuk muraqabin adalah wasil dulu, sampai dulu dah. Dan pintu daripada wasil adalah muraqabah. Nah, itu tuh tangganya. Jadi tujuan kita itu adalah muqarrabin kan. Untuk sampai muqarrabin adalah wasil dulu, sampai dulu. Sebelum sampai, kita itu adalah muraqabah dirancaki. Nah, karena dengan muraqabah tersebutlah seseorang tersebut akan sampai. Nah, kalau sudah sampai, muraqabin jadinya. Tapi ini perjalanannya lawas, bukan ilmunya tahu aja, caranya tahu saja, akan tetapi dilantiknya yang kada tahu kita, dilantik tuh jundun mujannadah tuh, jadi anggota tuh yang lebih benar. Ilmu tuh tasarah aja lewat mana aja, yang penting dilantik yang pasti. Walaupun orang tuh ilmunya segudang tentang ilmu tatanan negara misalnya, tentang provinsi tahu, tentang kabupaten tahu, tentang tanah tahu, tapi kada diangkat jadi bupati, kada bapak, kada diangkat jadi kepala dinas, kada diangkat jadi pegawai orang kampung warak, kada bapak ilmunya. Tetapi orang tuh ada dapat harap, tapi diangkat jadi gubernur, apa jadinya lewat aja. Nah, ilmu-ilmu yang lain tuh. Jadi yang penting itu dilantik juga biar. Dilantik juga yang iyanya dah. Amun kita kan dilantik parang lalu orang yang dilantik itu sama aja tuh. Mendapatkan juga tuh apa nama sawabnya. Jabah guru sekumpul tuh dapat sawabnya juga. Ini sudah kada bisi mobil menghalangi jalan orang. Nah, tabrak orang kawani nang bisi mobil.
Ini sekali-sekali dibawa orang juga bermobil. Bisa diberiakan mobilnya. Nah, itu. Nah, itulah. Nah, diberiakan orang mobil. Nah, mudah-mudahan paham jalan. Mungkin ini saja ya kalau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum